Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sudah menempatkan kondisi diri sendiri, di mana ketika menempatkan posisi diri sendiri, malah yang didapatkan adalah kondisi berduka. Kenapa saya mengatakan satu energi tersebut menerima yang namanya duka? Karena memang satu energi yang saya katakan tadi sudah benar-benar kehilangan yang namanya situasi kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa saja
ada kaitannya di dalam perjalanan komitmen, ada kaitannya di dalam dunia pekerjaan, ada kaitannya terhadap suatu bentuk aset, ada kaitannya di dalam situasi hubungan bisnis, dan ada kaitannya di dalam kondisi keuangan. Apa yang barusan saya katakan tadi dari berbagai kondisi seakan-akan membuat satu energi yang saya katakan tadi hanya bisa menangisi situasi yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu untuk mencari suatu bentuk jalan keluar. Ya, ibaratnya satu energi tersebut secara mental seperti orang yang lagi stres. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seperti mengatakan pihak lain pergi meninggalkan kondisi di masa lalu, di mana kepergian itu sama sekali tidak memberikan sikap yang peka untuk memperhatikan perasaan yang sudah diberikan terhadap pihak lain tersebut. Ya, ibaratnya pihak lain pergi dengan kondisi yang bodoh amat. Mau sakit hati, mau tidak terima, mau terima, semuanya bersifat bodoh amat. Karena memang pihak lain jauh lebih mementingkan yang namanya kebahagiaan diri sendiri daripada mementingkan bagaimana kondisi mental dari seseorang yang bisa, yang sudah memberikan yang namanya kebahagiaan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau diri saya masih menarik dari kata komitmen, sepertinya komitmen kamu itu sudah memberikan diri kamu ketidakpuasan, atau dengan kata lain, kekecewaan dari hubungan yang kamu jalin tersebut, yang dimana orang yang kamu prioritaskan tidak mampu untuk memberikan suatu komunikasi yang baik, tidak mampu untuk memberikan suatu jaminan kehangatan, dan mengakibatkan yang namanya perasaan terhadap diri kamu yang selalu terasingkan. Mantap ya perjalanan komitmen kamu, Wak Geng. Wow. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan tadi itu terjadi terhadap diri kamu. Ya, lagi-lagi komitmen kamu secara kenyataan seperti itu yang terjadi. Secara formalitas, kamu memang memiliki pasangan, tetapi formalitas yang kamu jalankan tidak membuktikan kondisi batin kamu memiliki manusia itu.
Justru kondisi batin kamu seperti mengatakan kamu yang kesepian, kamu yang merasa terisolasi. Itu yang saya lihat. Dan saya berbicara apa yang saya katakan tadi masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya kembalikan lagi terhadap posisi energi kamu. Kartu ini mengisyaratkan diri kamu sudah ada yang namanya perpisahan, perceraian, di mana perpisahan atau perceraian tersebut akibat dari kemanipulatifan yang dilakukan manusia itu. Itu yang saya lihat, Wah geng, dari 3 kartu yang saya pegang ini. Kartu ini pun bukan mengatakan dari komitmen kamu saja. Dari kondisi keuangan kamu pun seperti ada mengalami yang namanya kerugian. Kerugian dalam arti apa? Seseorang pernah meminta tolong tetapi kamu yang ditipu. Seseorang yang kamu prioritaskan berpisah terhadap diri kamu, tetapi manusia itu sudah mendapatkan keuntungan terhadap diri kamu. 3 pedang, Wak geng. Mulai dari perasaan yang dihianati dengan perselingkuhan, mulai dari kondisi keuangan yang ditipu, mulai dari kondisi pekerjaan yang berantakan, semuanya lah yang saya lihat. Tetapi yang menjadi acuan saya bukan bagaimana kondisi perasaan yang pernah terjadi terhadap diri kamu. Yang menjadi acuan saya dari kartu yang saya pegang ini, kesedihan yang kamu rasakan untuk di masa lalu itu hanya bersifat sementara, karena untuk kedepannya diri kamu ini akan kembali menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan dalam arti apa? Ada seseorang yang akan mencoba untuk membuat diri kamu ini kembali untuk memiliki semangat atau gairah memulai kehidupan baru. Saya mengakui memang kehidupan kamu penuh dengan kesedihan, tetapi kesedihan itu hanya bersifat sementara waktu agar diri kamu didewasakan secara mendadak. Nih, Dewa Geng, kalau saya arahkan kartu ini terhadap manusia tersebut, manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi hanya bisa memberikan diri kamu berbagai konflik atau duka, kartu ini bisa mengatakan terhadap manusia itu yang dimana manusia itu sedang berduka juga. Berduka karena apa? Dia pun menerima apa yang pernah kamu terima dari diri dia. Dia melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu dan dia pun dihianati untuk saat ini. Manusia tersebut lagi berduka, Wak geng. Muncul kartu The Star. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau kartu The Star ini saya arahkan terhadap posisi energi kamu dan saya mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, tadi saya sempat mengatakan terhadap diri kamu, kesedihan kamu hanya bersifat sementara karena memang ada harapan, ada ketenangan, ada pembaharuan, ada kepuasan, dan ada penyembuhan dari duka yang kamu rasakan selama ini. Karena kemunculan kartu The Star ini kartu kesempurnaan hidup. Kalau kartu ini sudah keluar, kemungkinan besar, cepat atau lambat, kesedihan kamu akan menerima jawaban yang bersifat positif. Kalau kartu kedua ini saya arahkan kembali terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, di luar dari apa yang saya katakan tadi, manusia itu bersifat berduka.
Ternyata kartu kedua ini, manusia itu pun lagi putus asa. Tetapi yang menjadi acuan saya dari keluarnya kartu The Star, ada suatu bentuk harapan yang dia miliki terhadap diri kamu. Di mana harapan ini seperti mengatakan manusia itu menginginkan yang namanya pembaharuan kembali dari kondisi di masa lalu untuk bisa memberikan suatu penyembuhan agar saling memaafkan. Wow, bisa gitu ya Wak Geng ya. Aci pula kayak gitu. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower. The Tower ini seperti mengatakan posisi energi manusia tersebut yang lebih mendominasi. Kenapa saya mengatakan posisi energi manusia itu yang lebih mendominasi? Manusia itu bukan hanya berduka. Duka yang dia rasakan itu salah satu bentuk dari resiko yang selama ini dia lakukan di luaran sana. Karena The Tower ini sumbernya dari situasi kebebasan dia, yang dimana kebebasan dia itu sudah meruntuhkan pondasi kestabilan dia yang dia miliki, baik secara keuangan, mental, dan keterpurukan secara pemikiran. The Tower ini, Wak Geng, ini tower, kalau tower tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang asal-asalan saja dibuat, saya rasa pondasi itu akan membuat situasi tower itu runtuh. Seperti itulah kondisi manusia itu. Menganggap pondasi ketika bersama dengan diri kamu sebagai pondasi yang asal-asalan, dia yang meruntuhkan. Tetapi ketika dia meruntuhkan, dia menganggap orang lain bisa memberikan pondasi yang kuat. Ternyata harapan dia dari pondasi yang kuat dari orang lain, ternyata orang lain secara tidak langsung sudah menjatuhkan manusia itu sampai ke dasar-dasarnya. Berduka, hancur. Tetapi kartu ini mengatakan diri dia masih berharap terhadap diri kamu. Bertolak belakang, 2 kartu dengan 1 kartu. Mantap kan pemikiran manusia itu? Ketika pondasi dia terhadap orang lain jatuh, runtuh, dia melihat terhadap diri kamu. Siapa tahu pondasi yang akan dia bangun kembali terhadap diri kamu bisa kuat lagi. Ada satu bentuk resiko ini yang sedang dia terima. Muncul kartu The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress ini seperti mengatakan dari karakter kamu. Ternyata manusia ini masih menginginkan pondasi yang kuat dari diri kamu berupa pembaharuan, karena memang diri dia ini menganggap diri kamu itu adalah sosok dari ciptaan ilahi yang begitu sangat indah. Tetapi keindahan yang dia anggap dari diri kamu baru dia sadari untuk saat ini ketika pondasi dia lagi hancur. Dia menganggap diri kamu ini sebagai seseorang yang memiliki karakter keibuan, keayahan yang bisa mengayomi. Baru sekarang dia mengerti hal tersebut. Kalau dulu tidak. Kalau dulu kan dia menganggap diri kamu itu seseorang yang bisa memberikan apa yang dia minta. Satu kesalahan saja manusia itu mempermainkan diri kamu. Berbanding terbalik, Wak Geng. Tuh yang saya lihat.
Dan manusia ini pun masih menganggap diri kamu itu bisa memberikan diri dia itu kelimpahan. Yang lebih parahnya, kartu The Empress ini, kalau saya berbicara secara negatif, kenapa manusia itu masih menginginkan pondasi yang begitu sangat kuat terhadap diri kamu? Bisa saja dari urusan ranjang kamu yang lebih bersemangat. Manusia itu yang loyo. Kamu itu memiliki sensasi atau sensualitas yang lebih tinggi. Bisa saja kan, Wak Geng? Ya kan? Muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini seperti mengatakan kenapa pondasi manusia itu di luaran sana runtuh dan kenapa diri dia sedang berduka dari apa yang saya katakan tadi, karena memang orang yang bersama dengan diri dia adalah adalah orang yang begitu sangat jahat. Jahat dalam arti apa? Tidak ada kejujuran, tidak ada suatu bentuk yang membuat manusia itu nyaman. Nyaman hanya di awal, tetapi di pertengahan tidak ada. Ini kartu pedang. Itu dia, Wageng. Di awal saja manusia itu merasa nyaman. Semakin lama, semakin mengetahui kondisi diri dia secara perlahan-lahan terpuruk. Mulai dari keuangan. Tadi kan keluar kartu The Tower. Itu bisa mengarah dari berbagai aspek. Yang menjadi acuan saya dari keuangan. Muncul kartu Queen of Cups. Raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang seperti mengatakan manusia itu mencoba untuk mencari perhatian kamu. Cawan yang dipegang ini cawan ini mengatakan kondisi perasaan. Kalau saya kaitkan terhadap munculnya kartu Queen of Swords, perasaan dia sudah bertolak belakang dari apa yang dia prioritaskan. Perasaan dia seperti ada luapan emosi yang ingin dia luapkan. Tetapi kalau saya arahkan terhadap The Empress yang saya katakan tadi terhadap posisi energi kamu, perasaan dia jauh lebih nyaman terhadap diri kamu, jauh lebih bahagia terhadap diri kamu, jauh merasa tenang terhadap diri kamu, jauh merasa diri kamu itu bisa memberikan pengayoman dan bimbingan yang secara bijak. Gak habis-habisnya manusia ini. Setiap mau bikin video, pasti ujung-ujungnya akan seperti itu juga. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui dari keenam kartu yang saya pegang tadi, kesimpulannya masih di dalam kedua kartu ini. The Star, The Empress, dia masih berharap terhadap diri kamu, tetapi pengharapan itu karena memang pondasi dia lagi hancur. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu, tetapi sebelum saya menutup ucapan dan perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain terhadap pola pemikiran kamu. Semua kembali terhadap diri kamu untuk menyikapinya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.